Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan alhamdulillah kesempatan ini kita bisa bertemu lagi, dan kesempatan ini kita akan membincangkan satu tema yang erat dengan kehidupan keseharian kita, ya. Bagaimana kita ingin melihat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya sekedar seorang Nabi dan juga Rasul. Beliau juga bukan hanya kepala negara, tapi ternyata beliau juga adalah seorang pengusaha atau pebisnis, ya. Makanya ini tema yang menurut kami sangat menarik, ya. Bagaimana kita ingin tahu Nabi memberikan contoh kepada kita, ya, bagaimana beliau memiliki usaha dan melakukan usaha, ya, untuk menghidupi baik beliau sendiri maupun keluarganya. Dan untuk itu sudah hadir di tengah kita, ya, narasumber yang sangat berkompeten, karena beliau selain sebagai seorang dai, ya, pendakwah, juga beliau adalah seorang pengusaha. Kita sapa beliau, ada Ustadz Haji Dadang Holiyullah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Sehat, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Berkah, iya. Berkah, ya. Dan juga bersama kita ada Ustaz Haji Iskandar dari Forum Sinergi Muslim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, beliau juga seorang pengusaha, ya. Jadi selain dai, insya Allah, ya, beliau-beliau yang kita hadirkan hari ini juga adalah para pengusaha yang tentu dalam berusaha senantiasa berupaya mengikuti contoh dari Nabi, ya, bagaimana Nabi ketika berusaha dan supaya keberkahan didapatkan. Nah, kita ke Ustaz Dadang dulu, ya, kaitannya dengan ini, Ustaz, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad itu kita kenal juga seorang pengusaha, seorang pedagang, ya. Nah, kalau Ustaz Dadang memandang usaha yang berkah, ya, menurut Rasul, ya, atau contoh dari Rasul itu yang seperti apa, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajmain. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kebahagiaan bagi kita, ya. Kita bisa berbincang di antara saudara-saudara kita mungkin yang sekarang sedang tertidur lelap, ya, jam segini itu memang kita lagi mengkondisikan diri, ya. Masya Allah. Ini sahabat saya Pak Haji Rai, ini pengusaha, ya, yang sudah jelas kelihatan warungnya, ya. Beliau menunjukkan sunnah Rasul berdagang, Masya Allah. Dalam hubungan dagang ini tentu yang pertama dilihat dari perjuangan Rasul dalam usaha itu adalah dari niatnya, ya. Jadi niat itu kalau kita ambil hikmah dari perjalanan usaha, termasuk usahanya Rasulullah SAW, yaitu yang pertama adalah ibtiga'u fadlillah. Jadi yang dicari itu karunia Allah. Ternyata di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah itu, ya, kita lihat Al-Jumu'ah ayat 10, ya, disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis salati fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah. Jadi yang dicari itu adalah fadilah. Fadilah itu adalah karunia Allah. Karena kalau dalam bahasa fadilah itu benar-benar sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rezeki itu bisa ada dua. Kalau fadlilah itu udah keutamaan, karunia. Sedangkan kalau rezeki itu ada dua, rizku yasmalu halal wa haram. Nah, jadi yang dicari itu harusnya fadlilahnya. Jadi bagaimana mendapatkan sebuah keutamaan atau karunia Allah. Kalau karunia Allah itu pasti jelas halalnya. Iya, iya, iya. Ya, kalau sebut rezeki itu kan bisa halal, bisa haram. Bisa halal, bisa haram, ya. Bisa haram, itu, ya. Jadi niat itulah yang mendasari bagaimana seseorang untuk bisa melaksanakan sebuah usaha. Kalau contoh dari Nabi, Ustaz, apa yang beliau lakukan dulu ketika beliau melakukan bisnisnya, ya? Apa saja gitu? Apakah hanya berdagang atau ada yang lain? Dan komoditasnya apa gitu, barangkali bisa dijelaskan? Jadi Nabi itu kan sesuai dengan sifatnya. Pertama, Rasulullah SAW itu kalau dilihat dari bahasa
sifat-sifat Nabi itu kan ada yang disebut dengan sidik, benar. Nabi menjual barangnya benar. Tidak, kalau sekarang kita jumpai kadang-kadang orang membohongi ya dengan barangnya, disebutkan bagus tapi ternyata tidak bagus. Nah itu salah satunya kualitas barang itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang kalau membeli itu tidak ragu, karena memang sudah jelas kualitasnya. Sudah ditambah gelarnya Rasul adalah Al-Amin, ya, orang dapat dipercaya. Tambah lagi beliau seorang pedagang, membawa barang dagangannya yang jelas dan pasti, ya. Jadi yang pertama itu, kalau kita lihat benar di sini adalah barangnya benar. Kemudian juga tidak berbohong. Ya, kadang-kadang kan kita berbohong dari harga lah. Misalnya nawar tukang sayur aja bohong. Bang, ini berapa bang? 3.000, 2.000 ya. Dari sananya juga 2.999 nah gitu ya. Jadi gara-gara kita nawar kan jadi bohong. Perak ya. Nah itu ya. Padahal di sana mungkin dia beli 1.500 ya. Tapi karena dia ingin meyakinkan sesuatu. Nah ternyata benar itu bukan hanya dari barangnya. Nah kita sendiri. Kalau seorang pedagang itu udah dicap tidak benar, meskipun barangnya benar, pasti orang tidak mau. Nah itu artinya prinsip Rasul berdagang itu salah satunya pertama dirinya benar, ya, baik, kemudian dagangannya pun baik. Ya. Yang kedua, kalau dilihat di situ ada sifat Nabi itu tablik. Tablik itu berarti kan bagaimana kita berdakwah dengan dagangan kita, ya, tempatnya bersih, tapi itu bagian daripada berdakwah. Kan? Ya, dakwah itu bukan hanya ceramah. Ceramah itu bukan dakwah ya. Karena ada penceramah, ada pendakwah. Nah, itu isinya. Kalau saya mungkin masih penceramah ya. Masya Allah. Ya, menceramahi daripada dakwah gitu. Iya, artinya Nabi itu ketika berbisnis ya tidak hanya sekedar mencari untung, ya, tapi juga sambil beliau melakukan dakwah. Bahkan mungkin dakwah yang utama, bisnis itu adalah sampingannya, begitu. Betul. Begitu ya. Jadi polanya adalah gini. Rasulullah itu kan disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi karena uswah pada diri Nabi itu ada semuanya. Ya. Kalau kita bicara negarawan, Nabi seorang negarawan, betul nggak? Ya, betul. Kalau bicara pemimpin, Nabi seorang pemimpin. Kalau bicara rumah tangga, Nabi pun menikah dan punya anak. Kalau bicara pedagang, berbisnis, Nabi pun bisnis. Jadi sebetulnya Nabi berbisnis atau berdagang itu karena uswah. Allah berikan kelebihan kepada Rasulullah dalam berdagang itu karena uswah, harus jadi contoh buat semua. Nah kalau Nabi tidak berdagang, cuma dakwah doang, jadi repot umat Islam, nggak ada yang berdagang, nggak nyontoh Nabi kan gitu. Ya intinya arahnya ke sana. Ya, Tat, pentingnya kalau bahasa sekarang itu integritas tadi ya, jujur, amanah ya, kemudian bahkan menjadikan dakwah itu sebagai sarana untuk berdakwah, itu kan integritas yang mestinya juga hari ini kita miliki ya bagi seorang muslim yang ingin melakukan, anggaplah dakwah sambil bisnis atau bisnis sambil dakwah gitu ya. Nah ini kalau Ustaz memandang kondisi kita hari ini seperti apa Ustaz? Kondisi saat ini kan lebih banyak mengutamakan untung. Jadi bab dakwahnya itu mungkin sebagian besar di antaranya yang berusaha, berikhtiar, termasuk pebisnis. Jadi yang dikejar untungnya dulu. Ya, masalah dia jadi dakwah atau tidak kan tidak jadi masalah kan, betul. Nah harusnya kan polanya kan dakwah dulu. Bagaimana misalnya kita jualan bakso, ya, mendengar azan kita bergeserlah ke tempat sholat, ya, supaya pedagang juga pembeli juga tahu. Nah ini di tukang dagangnya sedang bakso, nggak bakso, tukang dagangnya sholat. Nah, itu kan dakwah juga tuh kan, bagian dari dakwah. Saya ada cerita nih bagus. Saya ceramah di Semarang, itu di Masjid Agung Semarang. Ada seorang tukang becak membawa seorang penumpangnya. Dia naik penumpang pas azan zuhur. Tukang beca ini bukannya meneruskan becanya, dia mampir ke masjid. Si penumpang ini kan kaget. Bang, mau kemana nih bang? Mohon maaf pak, saya harus sholat dulu. Terus urusan saya gimana? Ya terserah. Sebaiknya si bapak sholat dulu. Kalau bapak mau lanjutkan, bapak nggak usah bayar. Cukup sampai di sini aja. Saya mau sholat dulu pak. Nah akhirnya si penumpang ini ikut sholat. Kemudian setelah itu dia selesai sholat, dia diantar ke rumahnya. Ternyata sampailah di sebuah tempat.
Kemudian dia minta alamat si bapak tadi itu dengan alasan dia mau istilah berkunjung silaturahim. Di hari besoknya ternyata ini orang kaya, dia mencari si bapak itu, ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia tanya, Pak, Bapak sudah melakukan seperti ini sejak kapan? Sejak saya nggak beca, Pak. Jadi saya tidak pernah mendengar azan kecuali saya harus mampir ke masjid. Dan penumpang saya harus ikut. Kalau tidak ikut ya silahkan. Tapi saya sudah sampaikan ini waktunya sholat, gitu. Ya pada akhirnya apa yang terjadi? Itu subhanallah ya rezeki si bapak itu. Rumahnya yang tadinya rayot dibangunkan, kemudian diberangkatkan ke tanah suci. Nah, intinya ada satu pola rezeki dari Allah kan tadi itu disebutkan, ya. Kalau kita mengejar keutamaan, Allah datangkan rezeki. Keutamaan yang dikejar. Nah, betul. Min haitsu la yahtasib itu adalah bagian daripada seorang perjuangan dia mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Quran surat Al-Quraisy tadi disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu, maka ibadah. Falyabudu Rabb hadzal bait, kepada Tuhanmu pemilik rumah ini. Ya, kemudian setelah itu apa? Falyabudu Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Kemudian Allah akan memberikan makan kepada orang-orang lapar. Ya, dia tidak akan kelaparan kalau orang yang ibadah itu. Ya. Walju wa amanahum min khauf, kemudian memberikan ketenangan dari jiwa, keamanan dari jiwa-jiwa yang mungkin ketakutan, gelisah terhadap dunia ini. Nah, itu polanya yang luar biasa. Jadi dakwahnya di sana. Ya, baik. Saya ke Ustadz Raya dulu. Ini kalau melihat tadi dijelaskan Ustadz Dadang ya, bahwa ternyata kan kondisi hari ini banyak pedagang, bahkan yang mereka muslim pun belum seperti yang disampaikan tadi. Pasti banyak yang di luar itu hanya sekedar mencari keuntungan semata gitu ya. Ketika jam sholat mungkin juga ditabrak aja gitu ya, mestinya lewat masjid ya mampir dulu ke masjid sholat dulu, ternyata ini banyak yang nggak begitu gitu. Nah, saya memandang ini problem utamanya kenapa dia seperti itu dan harusnya bagaimana gitu. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Baik, alhamdulillah. Sebelum ke sana, saya ingin coba memberikan gambaran sedikit. Tadi menarik apa yang disampaikan Ustaz Dadang. Sederhana sebenarnya. Kalau kita di jalan Allah, usaha kita, mencari rezeki kita, berusaha kita di jalan Allah ya, berarti menggunakan syariat Islam, Allah akan ridho, berarti di situ ada keberkahan. Itu dulu Ustaz, dikunci dengan itu. Jadi kalau kita memang berusaha kita, mafhum mukhalafahnya, paham kebalikannya, kalau kita tidak memakai syariat, membuang syariat atau mengambil sedikit tapi kita ingin berharap keridhaan Allah, kemudian kita mendapatkan keberkahan, itu nggak ada dari sana rumusnya. Itu yang pertama. Jadi saat Nabi SAW mengabarkan itu, misalnya kulu washrobu, minum dan makanlah dengan rezeki dari Allah. Caranya seperti itu. Allah akan ridho kepada orang saat kita memang menapaki di jalan Allah. Itu kunci yang pertama. Dan di situ muncul keberkahan. Keberkahan itu para ulama mengartikan ziyadatul khair wal ajri, bertambahnya kebaikan dan pahala. Nah, sekarang tinggal kita coba breakdown apapun dari pengertian ini. Contoh tadi bagus saja. Seperti tadi ada saudara kita di Semarang, itu baik-baik saja gitu. Oh, dia dengan cara itu dia yakin dengan usaha dia ngebeca itu dia mendapatkan sesuatu yang memang rizqu laisa lahtasi, sebagaimana janji Allah di surat At-Tolak itu. Nah, itu Ustaz. Jadi sedikitnya sederhana. Sekali lagi, rezeki itu biadillah, rezeki itu di tangan Allah. Rezeki itu bukan karena usaha kita. Ada yang tidak usaha pun Allah berikan rezeki. Tapi Allah meminta kita berusaha itu adalah sisi lain. Tidak ada hubungan rezeki dengan usaha kita, tidak. Perintah untuk mencari rezeki itu adalah perintah dari Allah sendiri. Wan nahara ma'asya, Allah ciptakan siang hari untuk mencari nafkah. Tapi kalau Allah tidak berikan rezeki, nah makanya rezeki itu kita akan coba elaborasi. Rezeki itu tidak hanya uang, sehat, rezeki. Allah berikan kita mudah beribadah, bisa bersilaturahmi, bertemu dengan Ustaz Dada, bertemu dengan teman-teman, menyampaikan Islam, itu rezeki. Kenapa? Karena hayatun Nabi, hayatun dakwah. Kehidupan Nabi adalah kehidupan dakwah. Jadi kalau misalnya kita belum seperti itu, naikkan grade kita sampai posisi itu. Misalnya kita baru sekarang bisnis hanya bisnis,
nyari duit baru nyari duit, sampai naikin dikit gitu. Naikin dikit dalam arti oh ya saya itu harus memang sesuai dengan syariat sampai Allah ridho. Mungkin itu sebentar Ustaz. Iya, tadi kan ada yang belum seperti itu, bahkan mungkin kalau dihitung lebih banyak yang belum seperti tadi gitu ya. Nah, itu tadi kalau kita ingin bertanya problemnya apa gitu loh. Padahal mereka Muslim ya. Dan hari ini kan di Indonesia masjid di mana-mana. Ketika waktu sholat masuk ya azan berkumandang di mana-mana. Kenapa kok sedikit sekali yang mereka mampir ke masjid dulu kayak pas jadwal sholat? Kenapa tidak dilakukan Ustaz? Iya, alhamdulillah ya. Kalau tadi pertanyaan seperti itu, kita berarti butuh satu kondisi yang memang sistem itu menghendaki. Sistem itu dibuat. Contoh misalnya, kita lihat di Saudi Arabia, walaupun hari ini dia tidak menggunakan Islam memang, baru untuk itu. Jadi saat azan dikosongkan semua, dia menuju masjid, meninggalkan semua, muamalahnya, ada yang berdagang, ada yang bekerjanya, dia mendatangi suara azan itu. Nah, itu kan tetap hukumnya mubah, artinya tetap boleh-boleh saja. Nah, kalau saya melihat lebih jauh, kalau daulah mungkin akan membuat sistem kerja, waktu kerja yang memang supaya waktu-waktu sholat itu tidak terganggu Ustaz. Contoh misal tadi, di jam kerja jam segini. Maksud saya daulah Islam yang akan menerapkan Islam. Jadi artinya akan dibuat jam kerja atau jadwal kerja itu yang memang tidak mengganggu aktivitas sholat berjamaah misalnya seperti itu. Saya melihat itu menarik kalau misalnya alhamdulillah kita sudah pernah berkunjung ke sana Ustaz Dadang ya. Bagaimana suasana di sana saat masuk azan itu sudah kosong di pasar-pasar itu, datang ke masjid karena dia juga di samping memang dia menyeru, dia pun ada sanksi. Ada satu perintah pasti ada sanksi. Kalau tidak melaksanakannya ada sanksi yang diterapkan. Apa itu? Misalnya akan diberikan sanksi negara, tidak dilanjutkan usahanya dan lain-lain. Allahu a'lam. Ya ke Ustaz Dadang, Ustaz. Ini konsep bisnis itu kan kalau seorang muslim tentu tidak hanya sedang cari untung ya. Dapat untung pun juga harus berkah ya. Nah, untuk berkah itu ada yang bilang bahwa ini juga harus dibarengi dengan sedekah ya. Sedekah dari kita yang berbisnis ya, dengan rezeki yang kita dapatkan kita berbagi dengan saudara kita yang lain. Nah, pandangan Ustaz Dadang ini kaitannya dengan sedekah yang dilakukan oleh para pengusaha atau para pebisnis muslim ya. Ini apakah ada korelasi secara langsung maupun tidak langsung dengan keberkahan sekaligus mungkin jumlah banyaknya rezeki yang akan diterima kira-kira Ustaz? Ya, jadi kalau dalam rumusannya sederhana ya, dari usaha sederhana aja. Syarat dagang atau syarat usaha itu kan ada beberapa. Salah satunya adalah husul kifayah wal muasah lil fuqara wal masakin. Jadi usaha yang kita punya itu harus mencukupi untuk kebutuhan kita dan bisa berbagi kepada fuqara dan masakin. Nah, itu salah satu syarat untuk namanya usaha Islami lah ya. Jadi untuk kita mencukupi, tapi kita juga bisa berbagi. Ya, jadi itu salah satu syarat pertama. Sehingga yang berbagi itulah yang disebutkan surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, perumpamaan nafkah yang dinafkahkan bagaikan menanam satu butir, Allah tumbuhkan 7 bulir, di tiap bulir Allah tumbuhkan 100 biji. 100 biji. Jadi keutamaan itu. Nah, yang kita ingatkan adalah bagaimana mereka itu bersedekah, bahwa tanpa orang di bawah kita, ya mungkin usaha mereka juga tidak seperti yang sekarang dilakukan. Sekarang seorang misalnya bos tambang ya, dia tidak akan bisa melaksanakan atau menarik uang sebanyak mungkin tanpa orang yang bawah, ya pekerja-pekerja rendahan istilahnya. Ya kalau mereka nggak ada pekerja mau ngapain? Ya intinya, nah mereka harus ingat ke arah sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, layus bihil asbab wal jikrilah. Jadi jangan sampai usaha itu jadi malah jadi mengingatkan sebabnya itu adalah meninggalkan zikir kepada Allah. Jadi kalau kita usaha dagang, hafalan bacaan Quran tetap, ngaji tetap, dakwah tetap, ya. Jadi jangan sampai usaha itu malah meninggalkan kegiatan kita mengingat Allah. Kok kamu sekarang jarang pengajian? Aduh, sibuk saya. Nah itu ya. Nah itu jadi kebalik gitu. Harusnya justru, kamu kok lebih sering ke masjid sekarang? Alhamdulillah usaha saya udah jalan. Nah itu harusnya gitu. Jadi kebalik. Ini jarang ke masjid sekarang nih. Nah, usaha saya lagi padat-padatnya kegiatan. Nah itu yang harusnya kita pahamkan. Jadi arahnya sekarang banyak kebalik.
si itu jarang ke masjid sekarang, lagi sibuk, padat sekarang, orderan udah mulai banyak. Itu dari situ. Akhirnya kemarin terbalik, kamu kok sering di masjid sekarang? Alhamdulillah, orderan banyak, tapi Allah kirim saya harus sujud terus, gitu kan? Lebih enak. Nah, itu intinya ke sana. Iya. Jadi Justru malah ketika kita rajin ibadah, ya rajin berzikir kepada Allah, rezeki itu akan datang bahkan tanpa disangka-sangka, Ustaz. ya, Pastinya. kan Ya. judulnya wajahadu fina lana dianahum subulana. Jika dia bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh kan, ada sungguh-sungguh yang baik. Contoh gini, kita ambil salah satu progresnya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat Nabi yang ingin miskin hidupnya, ingin miskin. Tapi dengan kekayaan yang melimpah itu, beliau sering menangis. Gitu. Nah, suatu waktu terjadi perang Khandak di Madinah. Masyarakat Madinah Muslim itu kemudian mengeluhkan karena perang itu terlalu lama sehingga kurma-kurmanya pada busuk. Kurmanya pada busuk. Mengeluhlah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendatangi mereka dan mengatakan, yang punya kurma busuk kami akan beli. Jadi Abdurrahman bin Auf menjual seluruh harta kekayaannya hanya untuk membeli kurma busuk itu. Dibelilah kurma busuk, dimasukkan dalam satu gudang yang sangat besar, dan dia niatnya tidak untuk apapun, niatnya ingin masyarakat Madinah tidak jatuh miskin karena kurmanya membusuk. 3 hari kemudian datang utusan dari Yaman. Ya. Kemudian utusan itu mengatakan, wahai saudaraku, siapa pemilik kurma busuk ini? Kenapa? Di negara kami, ada satu penyakit sekarang yang melanda dan tidak bisa sembuh kecuali dengan kurma busuk. Nah, kemudian kurma busuk itu dibelilah dengan 10 kali lipat harga kurma biasa. Tadinya dia niat ingin memiskinkan diri, ya. Tetapi Allah yang Allah melihat bahwa ini ada kebaikan dari usahanya, memakmurkan orang lain, Allah makmurkan lagi. Nah, itu salah satu konsepnya. Masya Allah. Itu tanpa disangka-sangka, ya. Min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Betul. Itu kalau kita betul-betul mendedikasikan, ya, hidup kita memang untuk beribadah, untuk berdakwah sambil bisnis. Bisnis kita akan berkah dengan tadi datang rezeki yang tidak disangka-sangka, dengan bahkan jumlahnya berlipat-lipat, Ustaz, ya. Luar biasa nih, Ustaz. Kalau begitu harusnya di kalangan kita umat Islam nggak ada keraguan lagi, ya. Jadi kalau dia punya rezeki berlebih, ya sedekahlah gitu, ya, infakkanlah hartanya di jalan Allah, sehingga kemudian Allah pasti akan ganti. Ya, intinya mereka bahasanya gini, pertama mungkin tidak mempelajari. Kan udah disebutkan itu surat Al-Munafiqun ayat 10, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, dan nafkahkan harta sebelum datangnya kematian. Nah, yang kedua itu tadi hujah, harus membawa sejarah. Sejarah itu kan jadi hujah buat kita. Sejarah sahabat, sejarah Rasul, kan dalam berdagang itu seperti apa gitu. Ya, kalau ada hujah itu pasti berpikir, wah, kenapa Abdurrahman bin Auf bisa demikian? Kenapa saya tidak? Bahkan Abdurrahman bin Auf tuh ketika meninggalnya saja itu menangis karena hartanya masih banyak. Sedangkan Mus'ab bin Umair itu tidak menangis, bahagia. Kenapa? Karena meninggalnya kain kafannya aja tidak punya. Itu ya sahabat-sahabat Nabi yang demikian tuh. Iya, Ustaz. Kemudian gini, Ustaz, ini kan kita rasakan sekarang kondisi ekonomi kan juga lagi berat, ya. Kita tahu harga-harga sekarang pada naik, gitu, ya. Pekerjaan juga sulit, gitu, ya. Ini kadang-kadang menjadi alasan bagi sebagian orang untuk tidak bersedekah, untuk tidak menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepadanya. Nah, Ustaz, kira-kira menghadapi kondisi seperti sekarang, ekonomi yang lagi berat ini, apa mestinya yang kita lakukan dalam kondisi dalam bisnis kita, gitu? Yang pertama, rumusnya saya baca di hadis qudsi, ya. Saya baca artinya aja. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, barang siapa yang tidak sabar atas bala dariku, barang siapa yang tidak ridho dengan keputusanku atau takdirku, maka carilah Tuhan selain aku dan keluarlah dari kolong langitku. Itu hadis kursi. Bayangkan yang pertama itu kan bersyukur dulu. Ya, dalam keadaan susah, senang, bersyukur. Yang kedua, menerima setiap bala itu dengan sabar. Nah, kalau posisi kita kemudian contoh kecil aja, khusus sederhana, pernah sakit gigi kan? Pernah. Sabar atau syukur?
Sabar ketika nyut-nyut. Tapi begitu datang ke dokter gigi, kita jadi syukur. Kenapa? Dokter dapat rezeki dari gigi saya. Ya. Yang kedua, dokter periksa. Begitu dicek, Pak, ini giginya ini. Sakit, Dok. Bersyukurlah, Pak. Kok bersyukur, Dok? Saya hitung gigi Bapak 38. Yang sakit hanya 1. Bayangkan kalau 38. Sakit semua. Nah, ya kan? Nah, intinya apa? Banyak orang yang berpikir ketika dikasih sekarang kondisi sulit, dia berpikir saat ini sulit. Padahal Allah kasih longgar begitu banyak waktu. Allah kasih luang, kasih rezeki begitu banyak. Kemana aja kan gitu. Yang sulitnya yang dipikirkan. Ketika Nabi Ayub itu dikasih penyakit oleh Allah, itu 7 tahun kurang lebih penyakitnya. Kalau lagi ibadah dikeluarkan itunya apa? Baksilnya itu ya. Nah, istrinya bertanya, wahai suamiku, engkau kan Nabiullah. Mintalah kepada Allah supaya engkau disembuhkan. Kemudian Nabi Ayub meneteskan air mata dan mengatakan, sungguh aku malu kepada Allah. Diberi sehat begitu panjang puluhan tahun, sedangkan baru sakit 7 tahun aku udah mengeluh. Nah itu oleh Nabi ya. Nah kalau kita kadang-kadang punten, baru ekonomi kita lagi begini ya, agak ketar-ketir sedikit morat-marit begini, tertahan tuh ya, nahan-nahan sedekah. Padahal di dalam surat Al-Imran ayat 133 disebutkan ya, uang fiku bima rozaqnakum hifafan wasikola. Ya, artinya keadaan sempit dan dalam keadaan itu lapang. La syara'ir wada apa istilahnya? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fi syara'i wa darai. Artinya nafkah kali itu lapang dan sempit. Nah, hanya kita itu mengukur lapangnya dari mana, mengukur sempit dari mana, itu aja ukurannya. Nah, sebenarnya sekarang misalnya Pak Syukur punya uang 1 juta hari ini, disebut sempit karena biasa pegang 100 juta, ya kan? Tapi ketika kita ketemu emak-emak di depan sana, dia pegang uang 10.000, dia lapang, dia bilang ini uang saya banyak banget gitu kan. Nah, itulah salah satunya kita mengukur lapang sempit dari sisi mana. Iya, relatif Ustaz ya. Artinya dalam kondisi apapun kita wajib untuk bersyukur dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Ya, karena Allah kasih rezeki kepada kita begitu lama, pas kita kasih sempit kemudian berteriak gitu kan. Jadi kemana aja sebelumnya itu, istilahnya begitu ya. Itulah manusia. Manusia itu banyak ngeluh ya. Dikasih banyak nikmat tapi juga kadang-kadang lupa bersyukur. Iya. Itu yang harus selalu kita ingatkan. Kalau Ustaz Ajire gimana dalam kondisi ekonomi lagi berat begini, usahanya seperti apa menghadapi tantangan ekonomi yang begitu luar biasa sekarang? Iya, ada 2 Ustaz. Pertama, dari sisi akidah saya sepakat dengan ungkapan Ustaz Dadang, kita bersyukur, bersabar. Sisi akidah. Tapi kalau dari sisi syariat tidak. Dari sisi syariat itu begini, ada satu usaha kita, ini ada apa persoalannya? Contoh misalnya hari ini kan kemiskinan itu kan atau kesulitan ini akibat sistem perbuatan sistem. Jadi saya jelas sedikit, kemiskinan sekarang menurun Pak. Ya, dari kakeknya miskin, anaknya miskin, cucu miskin ya terus menurun. Jadi penikapan itu Ustaz menjadi penting gitu. Betul. Jadi saat kita memang ditimpa musibah, kalau ini dikatakan musibah, kita bersabar, sepakat saya. Tapi tidak sampai di situ. Islam menyuruh kita tidak sampai di situ. Islam tuh kita berbuat bagaimana syariat melihat kondisi seperti ini. Kan dalam Islam tuh ada iman dan amalus saleh. Nah, imannya iya bersabar dan bersyukur gitu kan. Ditimpa musibah, ajibul lil muslimin, betapa hebatnya seorang muslim ditimpa musibah dia bersabar, itu kebaikan. Diberikan nikmat dia bersyukur, itu pun kebaikan. Nah, saya sepakat dengan sisi tadi, satu sisi. Sisi kedua ini dari amal soleh ini, amal soleh itu kan syariat. Nah, bagaimana melihat ini? Nah, kita harus melihat ini terkait dengan kebijakan, Ustaz. Kebijakan itu apa? Kan ada kebijakan atau apa kemiskinan absolut dan struktural. Absolut itu apa? Karena memang atau bahasa sederhana gini, ada kebijakan karena sistem, ada kebijakan yang bukan karena sistem. Sekarang hari ini kalau melihat fenomena deflasi 5 bulan terakhir, terus orang dengan deflasi ada ungkapan dari rezim atau penguasa untuk belanja, uangnya mana? Uangnya nggak ada Ustaz. Suruh belanja pakai apa? Itu kan nggak nyambung gitu. Padahal ada 3 komponen, bawah, tengah, dan atas. Bawah itu dapat bansos. Yang tengah ini kita mungkin yang bayar pajak, yang punya pegawai, sering rajin dan lain-lain dalam kebaikan, punya anak buah, tidak dapat apa-apa. Yang pertama tuh level atas, oligark, para penguasa besar. Dia mendapatkan privilege.
kemudahan dari penguasa, misalnya dengan tax amnesty, pajak yang dimurahkan dan seterusnya. Nah ini saya melihat, nah kita di sisi yang syariat ini kita kurang mengoreksi penguasa. Artinya tolong Anda itu mengeluarkan kebijakan yang akan memberikan kebaikan. Ternyata kebijakan yang akan memberikan kebaikan itu cuma satu, tadi dengan berkah tadi, dengan aturan Islam, dengan penerapan syariat Islam. Dan yang hari ini sebenarnya jarang ditoreh itu. Tadi contoh misalnya, Ustaz Dadang cerita tentang Abdurrahman bin Auf, tentang sahabat-sahabat tujar yang kaya, dan ini berlangsung lama itu Ustaz, bukan di zaman itu. Betul. 13 abad itu. Yeah. Berarti kan Mekah deh. Betul, dari zaman Nabi sampai Utsmani 13 abad. Jadi periodisasi yang panjang itu harus kita menoleh. Islam itu bisa tegak dengan adanya negara. Pasti negara itu akan menjaga keberkahan setiap orang. Tidak akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan menyengsarakan, tidak. Jadi dalam sistem Islam itu tidak ada kemiskinan, kesulitan dibuat oleh struktural, oleh kebijakan. Itu Ustaz, intinya begitu. Jadi kalau negara tuh nggak ada ujung-ujung mengeluarkan kebijakan, bayar pajak 12%, boleh besok misalnya. Ya, kemudian harus iuran tapera, yang punya rumah gimana ntar diatur, kan nggak begitu. Nah itu yang makanya pola pikir ini harusnya kita share kepada banyak orang, bahwa hari ini sisi keimanannya kita sepakat, tapi sisi syariatnya kita harus perbaiki. Kita koreksi penguasa yang dikatakan oleh Nabi itu Abdul Jihad di kalimatul haqqin inda sultanin jairin. Jadi muhasabah kepada penguasa untuk menerapkan Islam, sehingga kebijakan itu memberikan kebaikan buat semua. Itu Ya, Ustaz Dadang. Ini bagaimanapun kan kalau nunggu penguasa juga mungkin nggak tahu kapan ya. Penguasa hari ini juga sepertinya belum ingin menerapkan Islam ya. Fakta-fakta menunjukkan seperti itu. Tapi kan kita hidup kan jalan terus ya. Kita tiap hari juga harus makan. Kita punya anak harus sekolah gitu ya. Artinya kan kita harus tetap berusaha, harus tetap berikhtiar bagaimana mencari rezeki Allah gitu ya. Nah dalam kondisi seperti yang tadi dijelaskan itu apa yang mesti kita lakukan Ustaz? Agar rezeki insya Allah sudah disiapkan oleh Allah untuk kita. Tapi bagaimana kita menjemputnya ini dalam kondisi ekonomi yang lagi berat begini Ustaz? Ya, berbagai pihak kan punya bidang masing-masing ya. Mungkin pegawai negeri sekarang tidak merasakan rasa sulit itu, meskipun ada kenaikan di harga-harga karena dia udah ada jaminan bulanan. Tapi kalau model-model kita yang kayak ustaz ya, penceramah itu kan mengandalkan tahun-tahun baru, tahun besar Islam misalnya gitu kan, istilahnya begitu. Kalau dia tidak ditopang dengan usaha, ya berat. Karena kebanyakan di antara kita juga begitu dapat dibelanjain gitu kan. Maka konsep yang harus diusung adalah yang pertama tuh menabung. Menabung ya secara syariah, nabungnya mau di rumah mau di mana yang penting nabung. Itu harus punya satu bunker kalau perlu ya. Setiap hari kita punya niat masukin berapapun angkanya gitu. Yaitu nabung itu. Nah kebanyakan di kita lepas dari tabungan. Akhirnya kalau misalnya orang dapat duit besar, beliin ini, beliin itu gitu kan. Begitu dia usahanya lagi kolab, kebingungan, jual aset semuanya gitu. Itu tabungan. Minimum lah untuk hari-hari. Ya misalnya saya lah di rumah saya punya satu laci khusus itu yang dibukanya untuk saya aja bukanya gitu. Jadi setiap pulang ceramah misalnya ya atau dari mana saya dapat uang, saya masukin 100.000 tuh sehari itu masukin gitu. Gitu. Dan saya tidak mengingat itu gitu. Tidak mengingat itu kecuali ketika butuh gitu. Kalau masih ada uang di saku, masih ada uang di tabungan misalnya, masih di rekening, itu gak diingat-ingat itu. Ya. Jadi salah satu menabung. Nah konsep menabung ini kebanyakan ditinggalkan orang. Kalau dulu orang tua kita kan, aduh, bagaimana ayam jago itu ya, jadi andalan, ya celengan ayam jago itu jadi andalan. Ya, sampai bagaimana ayam jago itu dipecahinnya rame-rame gitu, dihitung bareng-bareng gitu. Dulu orang tua kita. Kalau sekarang kan, punten, anak itu kadang-kadang dikasih jajan habis. Nah dia harus punya konsep menabung. Yaitu menabung itu, tapi kan sekarang banyak konvensional, jangan berpikir konvensional. Menabung itu kan bisa menyimpan, namanya nabung itu menyimpan. Bisa di rumah menyimpan tuh, bisa di tempat yang aman lah untuk kita. Ya kalau misalnya ditabungkan di bank tertentu, administrasinya aja sekian udah habis tuh ya, tiap bulan, ya nabung di tempat yang kita anggap nyaman dan bisa diambil kapan saja. Nah tabungan itu adalah salah satu metodologi untuk itu tadi, menstabilkan ekonomi itu.
Setidaknya itu ya kalau menurut saya. Iya, betul Ustaz. Menabung harus dilakukan. Cuman kondisi hari ini Ustaz, begitu inflasi Yang sekarang hari terjadi. ini, ya misalnya kita nabung nih, udah sekian lama gitu ya, ternyata nilainya itu udah jauh dibanding harga-harga yang sudah terus naik gitu Ustaz. Tapi setidaknya kita punya. Iya, betul. Intinya begitu. Setidaknya kita punya. Ya. Artinya setidaknya meskipun kita nabung nih, udah setahun tabungan kita 1 juta misalnya, anggaplah. Ternyata harga-harga itu 1 juta itu hanya dapat beras 2 karung, ya. Dibanding dulu waktu kita nabung beras 10 karung. Iya. Tapi kan setidaknya punya, gitu kan. Ada, Itu betul. salah satunya. Satu, ada cadangan tuh, ada ketenangan jiwa. Yang kedua memang ya kita harus kembali kepada perjuangan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu ketika membagi kurma saat perang Khandaq itu kan meminta kepada Allah setiap akan makan itu. Wahai saudara-saudaraku, setelah kau berjuang begitu lelah, ini ada 1 kurma. Tapi ingat ya, 1 orang ambil 1, gitu ya. Ya, kurma yang sekian untuk sekian ribu, ternyata cukup. Iya. Ya, karena salah satunya kita berserah diri lah kepada Allah dengan berdoa itu. Memang tidak cukup itu, karena ikhtiar harus dilakukan. Makanya konsep ikhtiarnya seperti saya lah. Saya kan tidak punya sumber misalnya harian yang bisa diandalkan, kecuali apa yang sekarang ini harian. Tetapi tetap memanfaatkan jaringan, koneksi itu, jaringan silaturahim. Yeah. Bukan untuk meminta, bukan. Karena di dalam jaringan itu ada saja. Kadang-kadang Ustaz bisa bekam kan? Oh bisa, ada alatnya, ada bekam misalnya gitu. Ustaz bisa ruqyah, alhamdulillah. Ya udah Ustaz ruqyah. Padahal kita tidak minta. Loh saya lagi kesulitan, siapa yang ruqyah kan enggak, ya kan? Yeah. Nah, tapi karena itu sistem jaringan silaturahim, terhubunglah semua. Ya itu pentingnya berjamaah ya. Berjamaah. Tidak sendiri. Makanya kalau diam di rumah tidak ke masjid, repot tuh. susah sih. Kalau ke masjid tuh banyak ketemu orang kan. Berjamaah. Iya. Minimum ke DKM ngomong gini, Pak, bekam gratis dong di sini, saya yang bekam. Kan dia waktu itu bekam gratis, besok bayar ya kan. Ya kalau di masjid gratis, di rumah bayar kan. Ini mengenalkan diri kita. Betul. Diri kita siapa sih? Itu Kenalin salah kan? satu trik promosi ya. Promosi betul. Ya, hari ini gratis, besok bayar. Betul. Kalau di masjid itu pengumuman masjid gratis. Tapi kalau nyusul ke rumah, saya mau dibekam, ada tarifnya Pak, gitu saja. Lillahi ta'ala ya minimum 1 juta gitu ya. Iya. Ya itu model-model gitu aja. Betul. Artinya kita harus kreatif lah ya. Kreatif. Bagaimana trik atau tips ya di masa krisis seperti sekarang. Iya, betul. Agar ekonomi tetap bisa berjalan. Ya alat bekam saya juga keluar lagi Pak, alhamdulillah ya. Jadi kalau mau dibekam pemirsa silakan ya. Iya. Dan diruqyah langsung diruqyah gitu ya. Harus hubungi. Hubungi kontak ini. Ya. Ya, Ustaz Azira, ini kaitannya dengan tadi menyambung apa yang beliau juga sudah sampaikan ya. Barangkali ada satu poin yang penting juga untuk kita perhatikan di masa krisis seperti sekarang, agar nilai uang atau tabungan kita mungkin tidak tergerus dengan inflasi itu. Ada orang yang mengusulkan gimana kalau misalnya investasi di sektor-sektor atau bisnis-bisnis yang memang menguntungkan dan dijamin keamanannya lah ya, paling tidak 90% aman. Pandangan Ustaz seperti apa, dan menurut Islam seperti apa investasi seperti itu? Iya, sebenarnya banyak cara Ustaz, seperti investasi. Terus sekarang persoalannya uangnya nggak ada, itu kan? Yang mau diinvestkan Nggak ada. Kalau ada fenomena sekarang hari ini, udah hampir 2 tahun ini ada ungkapan dari para ekonom itu mantap itu, makan tabungan. Tabungannya udah habis, sekarang udah makan hutang kan. Nah, artinya kalau uangnya ada, ini catatan ya, kalau uangnya ada, investasi tadi, saving itu banyak sebenarnya. Saving itu ke apa? Ada pertanyaan, syariat memberikan satu panduan yang bagus. Tempat tuh di mana cari misalnya saving itu kita nggak boleh menaruh sesuatu tanpa ada niat. Satu rupiah pun yang kita tabungkan tidak ada niatnya, itu berdosa di hadapan Allah, karena dikatakan kan zulmal. Kita menimbun harta, itu haram hukumnya. Insya Allah tadi Ustaz Dara mengatakan syaratnya harus dengan niat. Misalnya, saya ingin berangkat haji, ingin membuat rumah bagus, ingin ganti mobil, ingin anak kuliah, dan itu boleh. Kalau tanpa niat, itu jadi dosa buat kita. Dari mana tasarrufnya? Atau misalnya kita kelola misalnya dengan emas dan seterusnya. Sebelum ke sana Ustaz, tadi saya ingin katakan, yang saya katakan tadi adalah kondisi ideal. Kita butuh negara.
negara yang menerapkan Islam. Karena tadi yang disampaikan Ustaz Dadang itu menarik gitu. Harusnya kita rindu dengan kehidupan itu. Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu, dia saat wafat itu uangnya itu masih sisa banyak. Dalam riwayat itu, janda-janda Uhud itu mendapatkan tanda kutip warisan dari Abdurrahman bin Auf. 70 syuhada Uhud itu istrinya Ustaz mendapatkan warisan dari beliau. Jumlah saya lupa, kalau nggak salah 70 kilogram emas atau apa, lupa saya. Pokoknya pasti ada jumlahnya, saya lupa. Nah itu tadi pertanyaannya, ternyata para sahabat itu dan generasi setelahnya itu hidup dalam naungan Islam, diterapkan syariat Islam. Itu idealitasnya kayak gitu. Kita harus sampai ke sana, ada kerinduan kita seperti itu. Tidak hari ini sudah mah kita nggak bisa nabung, suruh mikirin tidak boleh sakit dan tidak boleh pintar kan hari ini kan. Sudah uangnya nggak ada. Anak-anak kita mungkin kita bertahan bisa nahan tidak sakit gitu, datang ke warung beli bodrek satu selesai. Yang lain kan anak-anak nggak bisa juga dikondisikan. Mungkin saving itu masuk sedadang ke sana. Karena negaranya apa ya, kesehatan atas pendidikan. Dalam Islam itu kan salah satunya kesehatan pendidikan di take over oleh negara, digratiskan oleh negara. Hari ini kan tidak. Jadi tadi makanya muncul ada gium itu. Awas ya kalau sakit, awas kalau pintar. Itu yang punya duit boleh sakit dan boleh pintar. Jadi sekali lagi, kalau ada jaminan dari Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu harus kita rindu. Kehidupan hari ini tuh yang sulit itu pasti kesalahan kita, bukan kesalahan dari aturan Allah sendiri. Hari ini contoh misalnya, kita sulit jadi Ustadz, saya katakan. Betul, caranya apa? Inovasi harus banyak, bekerja keras iya, mencari-cari jaringan, membuat satu kondisi yang lebih hidup, itu wajib kita adakan. Sambil menunggu tadi kondisi ideal tadi, bagaimana Islam itu bisa memberikan satu kebaikan buat kita. Ya, baik. Terakhir Ustaz Dadang ini pesan dan harapan lah ya kepada kaum muslim, saudara-saudara kita yang hari ini mungkin sedang kesulitan ekonomi, ingin bikin usaha tapi juga belum mulai juga karena kondisi lagi berat, atau yang sudah punya usaha tapi juga kondisi lagi berat ya, penjualan lagi sepi dan sebagainya. Apa yang mestinya dilakukan oleh mereka-mereka itu? Saat ini banyak terjadi mati mendadak ya. Mati mendadak itu salah satu penyebabnya karena itu berat menghadapi kenyataan kondisi. Jadi fadzkurullah azkurkum, mungkin salah satunya banyak mengingat Allah aja. Mau dalam keadaan apapun ya. Karena seseorang yang di dalam kehidupannya diberi oleh Allah kelebihan rezeki juga sekarang sulit. Ya, mereka kesulitan. Apalagi yang kondisi sedang terbatas ekonomi. Dan kita melihat di kalangan kita ya sedang terbatas, apalagi di kalangan bawah yang mungkin sehari-hari lebih parah dari kita ya. Maka fadzkurullah, banyak mengingat Allah, karena itulah sumber satu-satunya yang membuat jiwa kita jadi tenang. Yang kedua ya memang sedekah. Apapun bentuknya sedekah itu yang harus kita lakukan, bukan hanya berbentuk uang. Karena level sedekah itu kan sangat banyak ya. Istilahnya mah mengunjungi teman yang sakit aja jadi sedekah. Senyum aja. Ya, senyum itu sedekah. Senyum itu sedekah, apalagi banyak senyum insya Allah sehat, kecuali harus ada temannya. Kalau nggak ada temannya, senyum nggak ada teman itu salah. Banyak senyum repot. Mengunjungi teman yang sakit ya, atau menjawab WA sahabatnya itu juga bagian dari itu. Karena ada sekarang bunda dengan kondisi ekonomi begini, WA itu juga tertahan. Mahal ya. Mahal tuh itu. Apalagi teman udah mengatakan apaan ya Syekh, itu tuh udah apaan ya, berarti ada ujungnya tuh. Kalau udah gitu, maafkan ya, itu tuh berarti belum apa-apa udah minta maaf. Nah, itu dijawab aja, itu udah sedekah. Hanya masalahnya orang tidak tahu kondisi kita sama dengan dia. Dianggapnya kita lebih baik karena mungkin kita diberi masih terlihat secara fisik ya, masih terlihat lah punya kendaraan ada, rumah ada. Padahal mungkin ketika dia masuk ke dalam rumah kita ya mungkin punya kesamaan. Hanya kita karena terlatih ya dengan fadzkurullah tadi ya, mengingat Allahnya. Makanya kalau kita kayak saya misalnya dilemah dalam kondisi itu, ke anak istri saya kan disampaikan polanya seperti itu. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah, maka bersyukur untuk hari ini. Untuk hari ini maksudnya, setidaknya hari ini, karena besok belum tentu milik kita. Ya,
Dan penyakit yang sekarang yang muncul tuh Pak, betul, stroke Pak. Iya. Stroke itu penyebabnya dua. Satu, stroke gaji sedikit Pak. Yang kedua, stroke belanja banyak. Nah, itu. Jadi supaya tidak kena penyakit, ujungnya itu tahan untuk belanja, banyak bersyukur dan tahan untuk belanja gitu. Dan jangan banyak-banyak stroke. Ya, Ustaz Ray, terakhir gimana Ustaz? Pesan untuk saudara kita yang hari ini sedang ya berjibaku dengan ekonominya seperti apa Ustaz? Ya, saya sih ingin menyetir satu ungkapan ulama, berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah, sebagaimana satu hadis, Allah sesuai dengan prasangka kita. Jadi berhusnuzonlah kepada Allah. Kedua, istighfar. Itu perkataan Hasan al-Basri itu menarik, beristighfar. Istighfarlah kalian, ya. Sampai kok saya belum punya anak, istighfar. Saya belum ada rezeki, istighfar. Hujan tidak datang, istighfar. Ada satu ayat, saya lupa ayatnya. Dengan istighfar itu Allah berikan semua. Istighfar. Rasulullah SAW yang tidak ada dosanya dihapuskan dulu dan sekarang yang akan datang itu beristighfar 100 kali. Mungkin kita kurang istighfar. Iya. Mudah-mudahan tadi berhusnuzon, berhusnuzon. Kedua ber'istighfar. Ketiga banyak silaturahmi. Silaturahmi dengan siapapun. Karena dengan silaturahmi Allah akan berikan rezeki. Yeah. Mungkin tadi maksudnya Ustaz Dadang, silaturahmi itu jaringan itu. Iya. Datang ke tempat beliau, ke tempat siapa, dan banyak yang lain. Setidaknya 3 ini kita bisa gencarkan. Tidak putus asa dari rahmat Allah. Yari asu min rohillah. Jangan berputus asa dari Allah. Jadi tidak boleh berprasangka buruk, berhusnuzon kepada Allah. 3 lah Ustaz, setidaknya 3. Berprasangka baik, istighfar, silaturahmi. Allah. Baik, ya terima kasih Ustaz Dadang, Ustaz Ray atas waktu dan perbincangannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Ya, sobat muslim semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perbincangan kita pada kesempatan ini tentang bagaimana kita membangun usaha yang berkah, ya teladan Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini memberikan inspirasi kepada para sobat muslim agar usahanya betul-betul ya kita berupaya untuk mengikuti apa yang Rasulullah contohkan pada kita, sambil tentu kita berupaya dalam setiap usaha yang kita lakukan. Kita juga berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan juga jangan lupa dakwah ya. Kita dakwahkan bahwa Islam adalah solusi atas segala persoalan kita, termasuk dalam masalah bisnis ya. Dan ternyata hari ini kan tidak hanya semata individu kita, masalah kita, tapi juga bagaimana peran dari negara untuk membuat sebuah kondisi yang kondusif ya bagi bisnis yang kita lakukan. Barangkali demikian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.